والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali diizinkan bersama di tempat yang mulia ini, di Masjid Utsman Ibn Affan, Bukit Senayan, Kampar Utara. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita kaji dan dikuatkan untuk mengikuti. Semoga salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa di hati dan satu-satunya yang secara mutlak kita ikuti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk para orang tua kita, para saudara mara karib kerabat, handai tolan dan sahabat, serta kaum muslimin dan muslimat, para guru-guru kita, dan khususnya Imam Al-Bukhari rahimahullah yang pada kesempatan ini kita belajar dari kitabnya Al-Jami' As-Sahih ini. Alhamdulillah, masih dalam kitabul ghusl tentang mandi sampai ke bab 8 ya, yaitu babu mashil yadi bit turabi litakuna anqah. Bab mengusapkan tangan atau mengusap tangan dengan debu atau dengan tanah, litakuna anqah, supaya lebih bersih, yaitu membasuh tangan dan kemudian dicampur dengan tanah. Artinya yang itu adalah termasuk yang dibolehkan dan dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam supaya lebih bersih. Karena sudah diteliti orang bahwa tanah dapat membersihkan kita dari berbagai kuman dan bakteri. Dan sudah kita katakan pula bahwasanya andainya tanah itu tidak membersihkan, sebanyak apa kuman yang beredar di daerah kita. Tapi Allah SWT berikan itu tanah sebagai pembersih. Ketika bejana dijilat oleh anjing, Allah Ustaz, dia dijilat oleh anjing, maka dicuci dengan sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan sudah diteliti oleh para ahli bahwa kalau dicuci dengan deterjen, dengan disinfektan, dengan cairan-cairan kimia, tidak hilang, hanya bisa hilang dengan tanah tadi. Makanya para ahli
akupuntur, pengobatan Cina itu juga menganjurkan kaki kita ini harus sering juga menginjak tanah. Iku ada di lur sampai toma beti rompa. Ini mana mana minjak tanah. Nah, jadi subhanallah, mungkin itu sebabnya, mungkin dari sisi bersih kulit iya, tapi organ-organ dalam kadang-kadang tidak bersih. Allah musta'an. Jadi Nabi SAW seperti akan disebutkan hadis ini mengusap atau menggosok-gosokkan tanah ke tangannya. Qala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi Abu Bakar Al-Makki. Abu Bakar Al-Makki yaitu salah satu dari ulama hadis besar dari Makkah. Qala haddatsana Sufyan. Kalau Humaidi meriwayatkan hadis dari Sufyan, tidak disebutkan nisbahnya, nasabnya, berarti ini maksud adalah Sufyan bin Uyainah. Walaupun beliau meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri juga, tapi kebiasaannya beliau kalau meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dia tidak sebutkan detail namanya. Orang dah paham. Kenapa? Karena saya kampung juga semasjid. Masjid apa? Mokkah bang, masjid apa? Masjidil Haram. Jadi gurunya Al-Humaidi juga guru hadis dan fikih di Masjidil Haram, dan gurunya lagi guru dari Al-Humaidi Sufyan bin Uyainah juga guru hadis dan fikih di Masjidil Haram. Ibaratnya kalau kini ya, misalnya guru siko ada Sufyan, misalnya Sufyan siapa bu? Sufyan Suri lah ya. Kemudian ada lo Sufyan lain di Sewangtan. Misalnya Sufyan apa? Sufyan Surah gitu ya. Jadi kalau dia maksudnya Sufyan Suri, oh kan Sufyan Suri lah ya, maka dia sebut Sufyan saja, karena orang dah maklum yang maksud adalah yang di Masjid Utsman. Paham? Tapi kalau dia maksud yang di Sewang, maka dia sebutkan lengkap. Yang membedakannya dengan Sufyan ibn Uyainah. Ini faedah daripada ilmu hadis, disebut dengan latifatu al-isnad. Qala, dia berkata, hadatsana al-A'mash, telah menceritakan kepada kami di sini Al-A'mash, ma'ruf dengan laqabnya Al-A'mash ini, namanya Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Makki. Abu Muhammad Al-Kufi. Boleh kan untuk saudara? Jadi lupa pula tu lapinya. Nah, Al-Kufi. Masih ingat apa keistimewaannya? 1 dari 6 ulama tabi'in yang menjadi poros perputaran sanad hadis di Kufah. Itu Al-A'mash. Masih lupa bang? Ulang nih. Az-Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar di Makkah, Qatadah ibn Du'amah As-Saddusi di Basrah, Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami di Basrah, Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah, dan Sulaiman ibn Mahran Al-A'mash Al-Kahili di Kufah. Kan bau sabuk mah Al-Kufi di Kufah. An Salim ibn Abi Al-Ja'ad, dari Salim ibn Abi Al-Ja'ad, dari Salim ibn Abi Al-Ja'ad juga Al-Kufi. Kemudian an Quraib, dari Quraib Maula ibn Abbas, Maula ibn Abbas. Dan Maula maknanya adalah orang yang awalnya hamba saya lalu diberdekakan oleh Ibnu Abbas, sehingga dia disebut dengan Maula Ibnu Abbas. Maula
Ibnu Abbas, maka disebutnya dia kan Quraib al-Hashimi maulahum. Quraib al-Hashimi maulahum. Naam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ma'ruf habrul ummah wa turjumanul Quran. Habrul ummah wa turjumanul Quran, yaitu ulama besarnya umat ini dan ahli tafsir Al-Qur'anul Karim. Ahli tafsir Al-Qur'anul Karim berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam untuknya. An Maimunah, dari Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Ini istri Nabi alaihi salatu wassalam dan sekaligus juga bibi Abdullah ibn Abbas. Jadi apa nikah ke kakak bini, bolehnya? Dia bolehnya tak? Nah, mama apa awak bini ke kakak, awak bini ke dia. Ya, kenapa tiba main bau? Kata jawab mak ya. Si kadun, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala minal janabah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub karena menyentuh istrinya. Fa khasala farjahu biyadihi, lalu beliau ini menafsirkan mandi junub tadi seperti apa. Maka dimulai dengan membasuh farajnya dengan tangannya. Ini tangannya yang mana? Tangan kiri, karena memang Nabi melarang menyentuh farj kita dengan tangan kanan ketika istinja. Minal adab. Thumma dallaka bihal ha'ita thumma ghasalaha. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menggosokkan dengan tanah atau debu yang ada di dinding, kemudian menggosok-gosokkannya, thumma ghasalaha, lalu membasuhnya. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Setelah itu beliau berwudu seperti wudunya salat. Berwudu seperti wudunya salat. Wudu'ahu ini maf'ul mutlaq bermakna hay'ah, yaitu dengan makna seperti wudunya salat. Berarti tidak ada wudu lain. Falamma faragha min ghuslihi ghasala rijlaihi. Di saat beliau hendak selesai mandi, dia membasuh kakinya, membasuh kedua kakinya. Di sini mujmal bahwasanya membasuh kaki ini apakah membasuh kaki dari wudu tadi atau membasuh kaki luar dari wudu. Kalau zahirnya adalah basuh kaki bukan wudu, tapi hadis yang lain menafsirkan sebelum ini bahwa Nabi melambatkan membasuh kakinya. Kalau tengok di sini kan dia wudu, dah selesai wudu. Kalau yang dipahami oleh orang wudu adalah sampai membasuh kaki. Berarti tadi sebelum mandi dia sudah basuh kakinya. Tetapi hadis lain menafsirkan bahwa basuh kakinya ini adalah basuh kaki wudu yang tadi belum dibasuh. Dan ditafsirkan oleh perawi bahkan umumnya Maimunah, kenapa beliau melambatkan membasuh kakinya, karena berdiri di lantai yang tanah. Makanya kalau tidak dibasuh akan lengket lumpur yang ada di situ, maka beliau lambatkan membasuh kakinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini sesuai dengan hukum yang berkaitan dengan hadis sudah disebutkan dalam hadis yang sebelumnya dan juga akan datang. Sudah disebut dalam hadis sebelumnya di mana Nabi alaihi salatu wassalam sebelum mandi
yaitu berwudu dulu, dan sebelum berwudu membasuh tangannya di luar bejana dan membasuh farajnya, kemudian berwudu seperti wudu sholat, kemudian baru mandi junub. Dan perincian mandi seperti apa juga sudah disebutkan, yaitu menyiramkan air ke kepalanya terlebih dahulu 3 kali sambil menggosok-gosoknya sampai ke rumputnya. Kemudian setelah itu membasuh tubuhnya bagian kanan, kemudian bagian kiri, dan seluruh tubuhnya. Dengan demikian selesailah mandinya Nabi SAW, dan beliau melambatkan membasuh kakinya bila dia mandi di tempat yang berlumpur tadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, selesai bab ini, dan hal hukum berkaitannya juga sudah kita bahas pada sebelum ini. Masuk bab yang selanjutnya, babu hal yudkhilul junubu yadahu fil ina'i qabla an yaghsilaha idza lam yakun ala yadihi qadarun ghairul janabah. Wa adkhala ibn Umar wal Bara' ibn Azib yadahu fit tuhur aw fit tahur wa lam yaghsilha thumma tawadda'a. Wa lam yara ibn Umar wa ibn Abbas ba'san bima yantadihu min ghuslil janabah. Bab orang junub yang memasukkan tangannya ke dalam bejana qabla ayyaghsilaha, sebelum memasukkannya ke dalam bejana itu. Idza lam yakun alaihi qadarun ghairul janabah, selama tidak ada kotoran kecuali janabah. Kotoran janabah najis? Tidak. Kotoran janabah tidak najis. Jadi ketika dia sebut selain kotoran janabah, berarti janabah itu adalah sesuatu yang bersifat kotoran tetapi tidak najis. Demikian juga seandainya di tangan itu ada kotoran yang bukan najis, maka dibasuh dulu sebelum memasukkan ke dalam bejana. Apa sebab? Kalau tidak dibasuh dulu bau bayu deh bang. Kok sabun jadi sabun? Kan ya? Kok lumpuh bayu? Lumpuh kok minyak? Ya minyak kok ali? Ayo ali. Kalau lo bau bana bayu boleh pakai bersuci lah. Oleh sebab itu makanya selama tidak ada kotoran di tangan itu, maka boleh dimasukkan atau boleh langsung mengambil air dengan kedua tangan dalam bejana, dengan syarat tidak ada kotorannya kecuali kotoran maknawi. Apa makna kotoran maknawi? Apa makna kotoran maknawi? Angku go loda pikiran angkunya. Nah, loda maknawi atau loda hissi? Loda pikiran. Kamu ada sebut dong? Kan loda pikiran nanya. Wapun terbayang nanya sebab itu bu loda tu kanang nih. Hissi tu maknawi. Ni hissi dah ambil ke maknawi dah jawab. Maknawi hissi itu bisa disentuh, bisa ditangkap oleh panca tidak jawab ke Pancasila lalu panca indra tu ya. Baca lebih lupa kejilamu. Bisa ditangkap oleh panca indra itu namanya hissi. Bisa diidu babaunnya, namanya indra penciuman. Bisa dirasa, dikinyam. Mana kok nak kinyam lagi? Iya, kotoran tidak najis kan boleh kinyamnya. Kotorannya tidak najis boleh kinyamnya.
Lokek lah dua tangan awak kan lo kan sampai kotor kan lo dah kan boleh kenyam. Jadi bila boleh jadi menginjam itu namanya indra rasa. Nah, boleh. Kemudian bisa ditengok nampak bantu ada lihat indra penglihatan dan seterusnya, atau bisa diasuh dengan kulit namanya indra berasa. Jelas itu namanya hissi. Nah, sedangkan yang tadi pikiran bisa diasuh, enggak bisa dikinyam, enggak bisa ditengok, enggak, berarti namanya maknawi. Nah, hadas ajibah hadas kini iya ini loda atau bukan? Detong qazar berdasarkan ini. Cuman bisa ditengok nampak bangun hadas dulu. Penyobok itu nampak agaknya. Bekojo tadinya ya kan. Nanti ya mungkin tak nampak ya kan. Cuman bekasnya tidak terlihat. Yang namanya hadas itu namanya qadarun maknawi. Kalau tidak nampak, tidak bau po, bisa dibasuh. Jelas? Makanya orang yang qazarnya yang ada hanya hadas yaitu junub, maka tidak wajib membasuh. Tidak wajib membasuh. Lalu kulit tangan situ aja kau mah. Tidak wajib membasuh tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana. Apa sebab tidak wajib? Nyata ada kan tak berapa bayu dulu dek tu. Ada nyebut sudah masuk tangan jadi ayu tangan? Hah? Jadi ayu tangannya? Tidak. Jadi karena tidak berubah air, maka tetap jadi air mutlak. Kan syarat untuk bersuci dengan air mutlak. Makanya Imam Bukhari mengatakan, bab hal yudkhilul junubu yadahu fil ina'i qabla iyaghsilaha idza lam yakun alayhi qadarun ghairul janabah. Bab boleh enggak seseorang memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia membasuhnya di luar bejana selama tidak ada di tangannya qadar. Ya, tidak ada qadar kecuali junub. Jadi qadar di sini diartikan dengan najis. Diartikan dengan najis atau kotoran. Nah, ghairul janabah ay hukmaha. Nah ini dia boleh mengisyaratkan mungkin terjadi khilaf di antara para ulama bahwasanya ketika tangan itu bersih apakah mesti dibasuh juga kalau berjana? Sebab Nabi SAW selalu membasuhnya, selalu membasuh tangannya sebelum berwudu atau sebelum masukkannya ke dalam bejana, sebelum masukkan ke dalam bejana selama tidak ada qadar najis. Ada atau tidaknya najis. Sebagian tetap mewajibkan untuk membasuh karena sunnah Nabi seperti itu. Sunnah Nabi SAW seperti itu. Tetapi wa adkhala ibn Umar wal Bara' ibn Azib yadahu fit tahuri wa lam yaghsilha thumma tawaddah. Tapi ada asar dari Ibnu Umar dan juga dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhum. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat ketat dalam melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya Abdullah bin Umar sampai-sampai disebut dengan mutasyaddid, keras dalam menerapkan sunnah. Nah, makanya terkenal di kalangan para fuqaha, iyyakum wa tasyaddudat Ibnu Umar. Hati-hati jangan ikut tasyaddudnya Ibnu Umar. Naam. Wa rukhas Ibnu Abbas, dan hati-hati pula dengan rukhsah yang cenderung diberikan oleh Ibnu Abbas.
Kalau Ibn Abbas fatwanya cenderung untuk ringan. Kalau Abdullah bin Umar fatwanya cenderung untuk berat. Nah, yang sebaik-baiknya di antara keduanya. Tidak terlalu ringan, tidak boleh terlalu berat. Nah, jadi kalau masalah ijtihad Abdullah bin Umar syadid, kalau ijtihad Abdullah bin Abbas ringan. Taib, wa adkhala Ibnu Umar wal Bara' bin Azib yadahu bit-tahuri wa lam yaghsilha thumma tawadda. Setiap masing-masing dari Ibnu Umar dan masing-masing dari Ibnu Bara' bin Azib, dua sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, memasukkan tangannya ke dalam air wudu, air bersuci, sebelum membasuhnya di luar bejana itu. Thumma tawadda. Lalu keduanya berwudu dari air tadi. Kalau seandainya tidak boleh, maka tentu dia tidak berwudu dengan situ. Tapi ternyata dia masukkannya. Walam yara Ibnu Umar wa Ibnu Abbas ba'san bima yantadihu min ghuslil janabah. Dan Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas keduanya berpendapat bahwa tidak masalah air yang masuk memercik dari tubuh orang yang mandi junub. Pahamnya? Air mandi junub ketika disiramkan memercik dan masuk lagi ke air bejana tadi, maka mereka menganggap itu tidak merubah air tadi. Ini berkaitan dengan air mustamal. Karena dalam mazhab Syafi'i ketat dalam masalah ini, air yang sudah dipakai untuk mandi atau berwudu oleh orang lain, sisanya dianggap air mustamal. Dengan makna bila dia berwudu dari bejana itu menggunakan kedua tangannya dan masuk air dari anggota wudunya itu, maka disebut air yang sudah terpakai. Air yang sudah terpakai untuk bersuci tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Tapi jumhur menolak pendapat ini karena banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para sahabatnya bahwa percikan air dari tubuh orang yang mandi junub masuk lagi ke dalam bejana tidak merubah air itu. Di mana mereka ambil dalil? Dari hadis-hadis yang akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala ma'asyarul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan haddatsana Abdullah ibn Maslamah telah menyampaikan tadi kenapa mereka tidak menganggapnya atau tidak bermasalah dengan itu? Karena ini sulit dihindari. Awak ambil cibuk ayu dari bejana, sudah itu siramkan ke badan, ambil dulu lai dulu macam itu, bang, ambil ayu, sudah itu lai, sudah itu lap tangan dulu, nak jangan masuk sana tu apa ya? Mereka itu nak sudah mandi dulu, sudah itu saya layu. Nah, jadi ini namanya yakni su'ubatul ihtiraz, sesuatu yang susah kita menghindarinya, maka dimaafkan. Jadi bersulit. Sama kenapa misalnya ludah kucing dimaafkan kita. Tahu enggak air ludah kucing? Sebenarnya hukumnya najis atau tidak? Ada yang bilang tidak najis, tahinya aja tidak najis. Jadi sebenarnya bukan tidak najis, tapi karena susah kita menghindarinya, maka dimaafkan. Jadi kencing kucing sebenarnya najis, tetapi susah dihindari. Ini memang asal masuk rumah langsung kita ke gini tuh dan langsung. Anyuci kayak kogor din tahu itu air itu tuh. Makanya dimaafkan, cuman tidak tahan bau tuh masalah.
Kalau amat kalau singgah Pak mau makan tahu icik itu kucing jantan. Jadi kaum muslimin, jadi saubal ihtiraz minhu. Bagaimana dengan mancing? Mancing kancing mancing? Mancing, lo biar payah, lo menghindari daripada kucing, kan ya? Kalau mancing ya, kan di stay, kan yondo, kan hilang Mereka lah buat boleh dia. Kalau kucing kan tak. Kau sondak sana ambilnya kalau mancing sampai apa yang cik. Mereka dibiacun biar umawa dia nak kena bau na. Kan ya? Mati lo penyolek dia. Mati lo penyolek. Jadi sono tak bagus diacun. Cuma kadang orang tak tahan lo penyacun. Sudah tahu lo mai dua cun itu. Allah nak kuat dia minta. Apa nama cik mati dalam kesalam? Pernah? Leye? Tak sebaunya? Enggak. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, jadi ini diantara yang susah untuk dihindari. Kalau mancing misalnya, nayuk ke mawa, itu lalu di dalam tinggal, tak habis dah awak. Ya kok nampak pun dimaafkan. Cuman le tolak tu masalahnya. Dia tolak tu masalahnya. Kalau tak tolak ya dia dicenampak dia abang ayu tu dijilik dia mancing. Kalau bang minum sudah tu jadi kan untuk suka kira dia untuk minum suka kira tolak dah. Apalagi tanya cashier kan tak sihat dulu ustaznya. Lalu tak salah kalau orang nak masuk azab orang preman dia jadi kamput dulu campurnya kan macam mancing dah. Iya tak pernah dengar. Tahun berapa lahir? 60 sampai 7 sampai besok ni umurnya tak tengah elok lingkungannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu yang dimaafkan. Jadi cacat iya kalau tak nampak, kalau nampak tahu lah jima apa iya tak apa je dimaafkan insyaAllah. Barakallahu fikum. Nah, qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah. Salam. Mas waktu azan dulu. Ayo. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا الله أكبر الله أكبر. الله الله. لا إله إلا الله. ونشهد أن اللهم صل على محمد. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melanjutkan hadatsana Abdullah ibn Maslamah, dalam riwayat lain ada dalam riwayat Muslim ada disebutkan ibn Qa'nab. Nah, yani Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Madani. Qala hadatsana Aflah, telah menceritakan kepada kami Aflah, yaitu Aflah ibn Humaid. Aflah ibn Humaid al-Ansari Abu Abdurrahman al-Madani al-Najjari. Al-Qasim, dari Al-Qasim, yani Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Nah, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Aisyah, dari Aisyah, yaitu Aisyah kenapa dia nyuruh Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi Aisyah sebagai apa dia Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Apa? Lah dia itu bibinya rumah, ibunya rumah Muhammad du badi adik jo Asma, Aisyah badi adik jo Asma. Apa nomor? Saudara ada perempuan ayah. Bahasa apa kayaknya? Bahasa tidak paham pada. Ibu si kebama. Nah, amanya amma. Ya amma. Ya dia dalam besar amma, dalam besar amma. Nah, kan dia wawa besar maksudnya. Nah, amma dengan amma. Nah. Qalat, dia berkata, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu. Jadi kalimat kana dalam fi'il mudhari' maknanya qada, sering, ya. Ada kalimat kana sudah itu fi'il mudhari' maknanya berulang-ulang. Jadi kuntu kada kada, kuntu af'alu, berarti saya sering melakukannya. Jadi kuntu aghtasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Saya sering mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Mandi apa? Tentu maksudnya mandi junub. Karena Imam Bukhari menceritakan ini dalam bab mandi junub. Nah, takhtalifu aidina fihi. Kodok balago tangan kami dalam bejana itu. Berarti kalau belago adonan dahulu, adonan kemudian. Berarti kalau seandainya adonan dahulu, adonan kemudian, berarti ayunan dahulu masuk ke dalam ayu yang akan dipakai dan kemudian. Ternyata Nabi tidak menganggapnya sebagai air mustakmal yang tidak boleh lagi dipakai. Karena payah ambil secibuk lain kan tidak mungkin. Enak mungkin. Makanya hal seperti ini diinikan. Yang kemudian, tapi di sini tidak disebutkan apakah dia mencuci tangan sebelumnya. Sahih? Zahirnya di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah memaknai kalau tidak sebutkan membasuh tangan terlebih dahulu berarti tangannya bersih. Tidak ada qazar, tidak ada kotoran kecuali kotoran ma'nawi, yaitu hadas
besar, hadas besar. Yang kedua, di sini juga terdapat hukum bahwa bersentuhan jomini tidak membatalkan wudu. Sebab Nabi kan wudu sebelum itu. Sah? Kan dia tengok dia bini, inya sebelum mandi basuh tangan dulu. Sudah itu basuh kemaluannya. Sah? Kan dia nampak dia bini. Lalu citong kawan dia. Kan Maimunah citong tadi, Aisyah citong, Ummu Salamah citong. Sah? Berarti ini juga suatu anjuran mandi bersama istri itu dianjurkan. Wajah tak umur Ustaz, kalau tak umur tak lah wahajin ini pasal lah. Ya tak lah masak nasi sudah turun pasal dan mandi sama ianya. Tapi sebenarnya itu salah satu cara romantis dalam keluarga. Apapun caranya kadang ada lah tidak siap untuk romantisin itu kan ya. Kalau nya sudah bagian ahli cinta, bagus romantis dengan istri ketika masak, sah, ketika mandi, sah, ketika makan, sah, ketika belajar, sah, ketika santai. Hanya tidak bisa dibawa. Pokoknya kau janji kalau masak jangan rakit-rakitnya. Aja ni rakit je lah. Masak dengan apa nomor dengan yang berkaitan dengan masak, nyosah kan ya, nyapu. Soalnya kan mantap loh kan ya. Jangan ketika main golf je sama caddy je pegang tangan sama atau ketika main biliar kan. Enggak, sebenarnya sambil nyapu je istri, sambil masak je bini, romantis. Tapi ada jenis-jenis. Ya, jenis-jenis laki-laki dan atau perempuan yang tidak bisa diganggu kalau sedang bekerja. Sah? Kalau jantan, itu kalau tengah urusan kantor dia dekek-dekek. Sah? Kena acak bini pak dia dah. Apalagi laporan bangkrut lo perusahaan kan. Tapi padahal sebenarnya waktu bekerja itu termasuk saat-saat romantis. Makanya banyak CEO yang berlaku serong dengan sekretaris. Dia ini dah umur uang lah. Allah musta'an. Jadi di saat-saat stres itu kita harus ada yang menenangkan. Cuman fungsi itu banyak dilalaikan oleh para istri. Itulah sebabnya banyak suami yang berselingkuh dengan yang lain. Ya, bini yang masalah nusus payah-payah itu tambah payah dia. Dan kaju redo dong kaju abang je lainnya. Kan ya? Iya ndak? Kaju orang keluarga kalau misalnya kaju perusahaan di situ jelas lasen. Itu tadi buang lainnya lasen. Ini tadi orang Tino kan ada habis tu dia. Ya, kan ya? Kalau tengok orang lain ya macam dompet. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi Nabi alaihissalam menyunahkan itu. Makanya dan ini yang merawatkan kan para istrinya. Maimunah, Aisyah, kemudian siapa? Ummu Salamah. Mereka ini merawatkan. Mereka melihat Nabi kalau melihat berarti mandinya bersama dan lebih sharih lagi ketika dia katakan tangan kami sampai beradu di dalam bejana tadi. Takhtalifu aidina fihi fihi. Artinya berarti Nabi mandi bersama. Dan di sini juga dapat hukum bahwa bersentuhan dengan istri ketika mandi tidak membatalkan suci kita. Ya. Kecuali kecuali ada sebab lain. Apa ada sebab lainnya? Tentu memang kalau sana tinggi move on-nya ya dia batal dah. Tapi kalau sentuhan biasanya enggak. Hanya biasa kalau lu sudah mandi junub lah janganlah sulabi lu memang ya. Enggak kan move on je lah. Kalau move on tak uduk dia ulang mandi lah. Payah wano ni itu aja kau repot. Iya kan? Kan boleh mengulangnya.
Iya, kalau tidak selesai pertama dia ulang, kedua tidak selesai ulang, ketiga asalnya sampai kalau tu. Nah, jadi asalnya cuman kalau ukuran biasa maka tidak membatalkan wudhu yang tadi Nabi alaihissalam ambil sebelumnya. Nah, di sini dipahami oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa percikan air yang masuk dari anggota yang mandi junub tadi tidak merubah air bersih tadi, tidak merubah air itu dan boleh dipakai untuk ini kan. Ini juga menandakan bahwasanya tangan itu kalau tidak ada kotorannya tidak mesti dibasuh. Wabillahi taufiq, karena tidak disebutkan hadis itu. Kemudian Syekh Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan, hadatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami dari Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn al-Mustawrid al-Basri. Apa namanya? Nah, ada mana kok? Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrid al-Basri. Rajul si Basri itu kan la yur Musaddad al-Basri. Itu ulama hadis yang pertama menyusun kitab Al-Musnad di Basrah. Apa makna kitab Al-Musnad? Hadisnya disusun berdasarkan urutan nama para sahabat. Dan beliau yang pertama kitab Musnad di Basrah. Qala hadatsana Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad, itu Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri. Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri itu pasti, karena Musaddad tidak mendengar dari Hammad ibn Salamah ibn Dinar, tidak mendengar dari Hammad ibn Salamah ibn Dinar seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah. An Hisham, dari Hisham, yaitu Hisham ibn Urwah ibn Zubair al-Asadi, salah satu Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. An abihi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Ayahnya salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu Zubair ibn Awwam. Qalat, Aisyah berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala min al-janabati ghasala yadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi junub membasuh tangannya dahulu, maksudnya di luar bejana. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini, padahal hadis tadi tidak dibasuh di judul bab, maksudnya di judul bab kan boleh tidak membasuh. Sekarang diadakan hadis Aisyah, Nabi membasuh sebelum masukkan tangan ke dalam bejana. Tidak sesuai dengan bab. Sahih? Naam, bertentangan hadis yang pertama yang zahirnya tidak membasuh. Maka Imam Bukhari memaknai hadis ini bahwa kewajiban membasuh bila ada qazarun, bila ada najis atau kotoran. Tapi kalau tidak, maka boleh tidak dibasuh seperti dalam hadis zahirnya hadis Aisyah sebelumnya tadi, atau riwayat Qasim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan riwayat saudara daripada keponakannya, yaitu Urwah dari Aisyah, dia sebutkan Nabi membasuh tangannya. Jadi membasuh di saat ada kotoran seperti yang disebutkan dalam bab. Kalau tidak dibasuh berarti dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran kecuali kotoran maknawi, yaitu janabah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada bertentangan antara hadis riwayat Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dengan riwayat Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar dari Aisyah. Karena riwayat Qasim secara umum, riwayat Urwah itu lebih khusus. Wabillahi taufiq. Kemudian Syekh melanjutkan bab ini, hadatsana Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Abul Walid, yaitu Sulaiman
ibn Abdul Malik At-Tayalisi. At-Tayalisi juga penulis kitab Al-Musnad. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah yaitu Al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bisam Al-Basri, salah satu yang berqalaqab Amirul Mukminin bil Hadis, yaitu gelar tertinggi ulama hadis. Ada muhaddis, ada hafiz, ada hujjah, tapi Amirul Mukminin itu yang paling tinggi. Ya, orang seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad, seperti Yahya bin Al-Qattan, Ali Al-Madini, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan ini salah satunya adalah Syu'bah ibn Hajjaj Al-Ataki. Orang yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Maksud memeriksa, dulu orang asal dengar hadis sah, gitu aja ya. Tapi kalau dia tidak, dia periksa. Jadi kalau dia terima hadis dari seorang mughosihnya, min aina sami'ata atau mimman sami'ata, dia dengar dari si fulan, dia cari si fulan itu kalau masih hidup, kalau tidak cari murid-muridnya. Nah jelas, kalau masih hidup syekhnya dia cari syekh itu sampai dapat. Pernah beliau mencari syekh itu, katanya sudah pergi ke Kufah, dicari ke Kufah, sudah pergi ke Baghdad, cari ke Baghdad, sudah pergi ke Makkah, pergi haji, diikutinya ke Makkah, sampai di Makkah sudah pergi pula ke Madinah, dicari ke Madinah, hanya balik lagi ke Basrah. Pulang kampung, sampai di Basrah, di kampung itu ternyata hadis tidak terima. Syekh itu ya menciang-ciang apa nama, menciang-ciangkan onta. Dia tangannya seolah bawa makanan, tapi ternyata tangan kosong. Kalau ciang-ciang uang, bertemu juga hadis ya, ciang-ciang uang. Lah janji itu tapi tak jadi nah, sudah temu je hadis. Kau tak ciang-ciang hewan tak temu hadis kan. Ma'asyiral kiram rahmati Allah, itulah Syu'bah bin Hajjaj Al-Ataki rahimahullah. Taib, an Abi Bakar ibn Hafs, dari Abi Bakar ibn Hafs, an Urwah, dari Urwah ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kuntu agtasilu ana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam min inamin wahid min janabah. Saya dulu sering mandi dengan Nabi dari satu bejana. Di sini dijelaskan mandi apanya, mandi junub. Itulah istimewanya metode ahli hadis mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dalam satu tempat, sehingga hadis menjelaskan makna hadis yang lain. Kalau tadas kan tadi mandi saja, bisa mandi yang lain, tapi ternyata mandi junub. Karena mandi lain kan sifatnya sunat. Kalau ini kan wajib. Nah, wa an Abdurrahman ibn al-Qasim, dari Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad bin Bakar, an abihi, dari bapaknya, an Aisyah, dari bapaknya dari Aisyah, mithluhu, seperti itu juga riwayatnya, yaitu ada tambahan min janabah. Makna yang terkandung dalam hadis tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Qala, dia berkata Imam Bukhari di akhir hadis dalam bab ini, hadatsana Abul Walid, yani At-Tayalisi tadi, Sulaiman ibn Abdul Malik At-Tayalisi, qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Hajjaj Al-Ataki, sudah disebutkan sebelumnya, an Abdullah ibn Jabr, dari Abdullah ibn Jabr. Qala, dia berkata, sami'tu Anas ibn Malik, saya mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, sejak beliau berumur 10 tahun sampai Nabi wafat, yaitu ketika umurnya 20 tahun. Dia didoakan oleh Nabi SAW banyak hartanya, banyak anaknya, panjang umurnya. Masya Allah. Para ulama menyebutkan ketika beliau mati sudah melihat 100 lebih anaknya. Maksudnya anak dengan cucunya. Ada tuan-tuan yang lah punya sapi masuk anaknya cucu. Jadi 10 ya bang. Nah,
Awak kini lah nak buat ndak lah nak beranak nikah lah tu apa. Ndak boleh beranak tu jihad. Sah? Nah, semakin banyak anak banyak rezeki. Kemudian banyak anak semakin banyak yang mendoakan. Hanya kau je buat dosa je tu ndak lah ada anak akan doa dah. Anak buat dosa je kau jadi. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu tidak ada. Ya, memang keadaan dunia hari ini membuat orang kadang-kadang tidak mau menerima rezeki. Anak itu sendiri rezeki tak? Woi, anak rezeki tak? Aset itu. Guru bukan beban negara. Dosen bukan beban negara. Kalau tidak ada guru, tidak ada pengurus negara dah. Kalau yang tempuh apa je tidak bahagia. Makanya tidak berharga guru dia itu je loh. Dulu guru MDA anak tu ibu gaji 6 bulan gua potong lah pajaknya. Sudah potongan kalau sekolah gitu. Habis tu kena potong bini sodo. Allah Ustaz. Ini tak marah gua ilmu ni dah. Nah, tapi itulah heran wak kadang dengan manusia lupa kayak guru. Wak pandai baca, pandai menuntut, pandai belajar, pandai mengelola, pandai ngurus dek guru dia. Terus boleh jadi beban. Memang kasihan guru itu jangan tak dia genong. Padahal Syekh, guru tanpa pahlawan tanpa tanda jasa, kena palasa. Gaji paling kenek guru dia gak hanya di profesi-profesinya. Kan iya Syekh? Setiap salah seorang apa dia ambil jadi guru, tapi mereka nanti akan tahu bahawa sesungguhnya guru Allah tempatkan tinggi, dan siapa yang meninggikan guru Allah tinggikan dia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu posisi guru, maka dia tinggikan penghasilannya. Gaji sebulan guru TPA, guru kutab hanya 10 saja karena beban negara. 10 apa? 10 dinar sahaja. Berapa 10 dinar? Hitung lagi. Sedinar tak? Sedinar warna berapa sedinar? Kan lupa tahu itu tuan mah. Sedinar berapa? Weh, bang. Sedinar tu bang, 4,2 gram ome. Sedinar 4,2 gram ome kali 10. 42 gram ya, 42 gram. Saome itu 2,5 gram, 2,5 gram, berarti 6 boleh ome. Berapa saome kini? 42 kali 4 juta 2.000. Ondek mak pada tak 70 juta gaji guru TPA. Apa ya? Lemonya tak? Ikut 70 juta 5 tahun pun menjadi beban juga bagi negara. Auzubillah. Ini kaum muslimin dan muslimat malang bono gaji guru jodoh dosen. Akhirnya terpaksa guru dosen buat kojo yang tak patut. Apa kojo tak patut? Demo tu gede gaji tak usah ayu muka ada no. Tak usah ada no. Weh, jawablah. Lagu dek muwik mana guru kalian pedemo gaji nak kalun. Astagfirullah. Sampai hati nak ngomong kau jadi tu. Kau anda bisa nogang kawan-kawan dulu Ustaz. Nyawa togang ke bangi le ke awak. Awak le demo sudah. Nyesana pemerintah tak cuma itu saja ngurus guru dulu dah. Kau ada urutan siapa bayu gaji dalam guru dia harus digaji dulu. Kan ya? Payah tu maju uruh, potong lah kalau cuba tu kapit duanya. Waktu kapit potong kalau kau cuba maju anak siang-siang, dia mak sebanyak-banyak apa bantah je anak. Amak cedoleknya, cedolek bulunya, patang loket berkode ada. Kan ya banyak anak dan ada kalau macam osok kapit tang, kecil sana maju anak lah. Adalah maju anak, amah nak giwangi tahu ya. Nak ganti dia lagi yang wanginya maju anak dunia nya cuba dia maju lapil
Lah belum itu lah. Dak gigi dia bang gelengaman Allah Ustaz. Jadi Syekh 70 juta sebulan aja. Itu piti jual ibu kalau bersabu ya upek je kayak guru tu. Jual ibu saya sampai 6 bulan je upek je tu. Jadi buat negaranya. Doa anak boleh sadar. Maksud itu bangi Allah maksud itu dia naik pajak dia kan. Nentukan setujui nari-nari sudah itu. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Kau jawab dia. Ndak jawab korban dia itu sabui je. Hah? Apa korbannya? Nah, Allah musta'an. Nak tahu ke mana mu? Malu ada ke anak-anak awak, ke anak-anak awak malu dan dia tidak juga malu anak orang. Ini mereka lebih udah awak. Kerana ya ke anak-anak. Nampak lah dia akan merawat apa kata potong-potong tidak kalori. Allah musta'an. Jadi memang air muka guru sudah dijaga sebenarnya kaum muslimin dan muslimat. Kalau tidak esok makin semakin penongkau jangan anak awak tahu esok. Kalau anak tahu kau jangan apa hancur negaranya nanti. Nasallallahu salamatan afiyah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian apa sampai cerita ke guru tadi ya? Anas ibn Malik. Jadi pembantu Nabi alaihissalam 10 tahun. Umur panjang, anak banyak, rezeki murah dan barakah. Satu lebih anak ada disuruh. Awak bodoh. Apa ini bejul talah. Haula wala quwwata illa billah. Baik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu min nisa'ihi yaqtasilani min ina'in wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya, salah satu dari istrinya. Ikut Anas kan? Kita adabnya beliau menyebutkan salah satu dari istrinya. Tidak mau dia nyebut namanya. Jelas? Itu adabnya Anas kepada ummahatil mukminin. Dia tantu dengan saburnya. Dia kan dia paji waktu itu nya boh. Kan dia paji boh. Nampak malah dia kan masuk tempat mandi boh. Walaupun tak tengah mandi tak tengok ada kan. Atau ceritakan oleh mereka. Tapi dia sebut wal mar'atu min nisa'ihi, salah satu dari istrinya. Lihat dia sabut je nama mak awak tu. Nampak Aisyah je nabinya, tak bagus. Setidaknya kita sebut ummul mukminin Aisyah. Taib yaqtasilani min ina'in wahid. Mandi sama-sama dari satu bejana. Zada Muslim wa Wahbun an Syu'bah. Muslim dan Wahab ibn Jarir menambahkan an Syu'bah Wahab ibn Jarir menambahkan dari Syu'bah bin Hajjaj min al-janabah, yaitu mandi junub. Tadi nak sebutkan mandi apa, tapi di situ disebutkan mandi junub. Ziyadah sahihah, ini adalah tambahan yang sahih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini nampak bahwa Nabi alaihissalam juga melakukan atau mengakurkan hal yang disebutkan dalam judul bab tadi, bahwasanya tidak membasuh tangannya sebelum mandi, dan di riwayat lain disebutkan dia membasuh. Maka riwayat ini bisa dikompromikan dengan seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari, bila di tangannya ada kotoran maka dia cuci dulu di luar bejana. Tapi kalau tidak ada maka beliau tidak perlu mencuci tangannya. Hadza wabillahi taufiq. Barangkali sangat jelas bagi kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Saya cukup sampai di sini ya. Lagu gogai. Biko tokopung lo bang. Sudah ada bang? Sudah ada? Selesai alhamdulillah. Aipullah jam 8. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semuanya
Allah berikan barakah dan selamat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.